warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tugas kami yang berjudul Wewenang dan Delegasi. Yang terhormat Ibu Herudini Subarianti SEMM sebagai dosen pengampu. Perkenalkan, nama saya Abdi Kidiatullah dengan NIM 64251110. Perkenalkan, nama saya Elva Sulifa dengan NIM 64251134. Perkenalkan, nama saya Fani Robi Al-Mugiz dengan NIM 64251137. Pemahaman tentang wewenang dan pendelegasian sangat penting dalam sebuah organisasi. Dengan memahami wewenang, setiap anggota dapat beradaptasi, bekerja sama secara efektif, dan menghindari kesalahpahaman yang bisa menimbulkan konflik antar posisi atau jabatan. Dengan memahami batas wewenang serta cara komunikasi yang mudah dipahami dengan baik, interaksi antar individu maupun pemimpin dalam organisasi dapat berlangsung lebih lancar dan produktif. Wewenang adalah kekuasaan sah yang dimiliki seseorang dalam organisasi untuk memengaruhi orang lain. Wewenang biasanya muncul karena adanya jabatan tertentu, misalnya manajer, supervisor, atau kepala divisi. Jabatan-jabatan ini tidak hanya memberikan tanggung jawab, tapi juga legitimasi untuk mengatur dan memastikan aktivitas organisasi berjalan sesuai tujuan. Jenis-jenis wewenang. Jenis-jenis wewenang ada 3. 1. Wewenang lini atau land authority. Kekuasaan manajer untuk memimpin langsung seluruh rantai komando organisasi, fokus pada pencapaian tujuan organisasi. Contohnya, manajer produksi, penjualan, atau pembelian. 2. Wewenang staff atau staff authority. Memberikan saran dan bantuan kepada manajer lini berdasarkan keahlian spesifik di bidang hukum, keuangan, atau IT. Membantu perencanaan, implementasi, dan pengawasan. 3. Wewenang fungsional atau functional authority. Kekuasaan staf untuk mengendalikan aktivitas departemen lain terkait tanggung jawab khusus. Digunakan untuk memastikan tugas organisasi dijalankan sesuai fungsi masing-masing. Contoh, HR memberi arahan terkait prosedur pegawai di seluruh departemen. Contoh kasus wewenang. Studi kasus wewenang di sekolah. Kepala sekolah memberikan wewenang kepada wakil kepala sekolah untuk mengatur kegiatan ekstrakurikuler, termasuk jadwal, anggaran, dan pembagian tugas guru pembina. Namun, wakil kepala sekolah sering menunda keputusan karena masih menunggu persetujuan kepala sekolah. Akibatnya, beberapa kegiatan siswa tertunda dan guru pembina kebingungan menyelesaikan jadwal. Analisisnya, delegasi wewenang tidak berjalan efektif karena batasan keputusan tidak dijelaskan dengan tegas. Wakil kepala sekolah kurang percaya diri menggunakan wewenangnya. Dampaknya, kegiatan ekstrakurikuler tidak terorganisir, menurunkan partisipasi siswa. Untuk materi selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Oke, untuk poin yang selanjutnya adalah delegasi. Delegasi sendiri itu memiliki sebuah pengertian di mana
Delegasi adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab dari manajer kepada bawahan untuk menyelesaikan tugas-tugas tertentu. Dengan pendelegasian tugas ini, organisasi dapat berfungsi secara lebih efisien karena manajer tidak perlu mengawasi semua halnya sendiri, sehingga keputusan dapat dibuat lebih cepat dan karyawan mereka bisa mengembangkan kemampuan dan meningkatkan kinerjanya. Prinsip-prinsip delegasi. Delegasi ini memiliki 4 prinsip utama. Prinsip yang pertama adalah tugas dan tanggung jawab yang didelegasikan harus jelas. Termasuk di dalamnya adalah tujuan, tenggat waktu, hasil, dan sumber daya. Prinsip ini membantu setiap bawahan dapat memahami peran mereka untuk menghindari kebingungan dan meningkatkan efisiensi kerja. Prinsip yang kedua adalah tetapkan garis pelaporan yang jelas. Setiap bawahan harus hanya melapor kepada satu atasan saja. Prinsip ini bertujuan untuk menghindari adanya kebingungan instruksi, memastikan komunikasi yang jelas, dan membuat koordinasi tim dapat berjalan lebih efektif. Prinsip yang ketiga adalah melibatkan dan memotivasi. Maksudnya, berikan insentif dan dukungan agar bawahan mereka dapat termotivasi untuk menjalankan tugas-tugas yang baru. Prinsip ini memiliki manfaat yang dapat meningkatkan kinerja, keterlibatan, dan adaptasi terhadap tanggung jawab baru. Prinsip yang terakhir adalah pengawasan yang efisien. Dengan adanya pendelegasian ini, manajer tetap bertanggung jawab meskipun wewenangnya sudah didelegasikan. Mereka perlu menggunakan sistem pengendalian untuk memantau setiap kinerja bawahan dan memastikan tugas yang dilakukan oleh bawahannya dapat dijalankan dengan baik. Manfaat dari wewenang dan delegasi. Yang pertama adalah manfaat wewenang dalam organisasi. Manfaat yang pertama adalah kejelasan tugas dan tanggung jawab. Dengan adanya wewenang, setiap individu mereka menjadi tahu akan hak dan kewajibannya sehingga dapat mengurangi adanya kebingungan. Manfaat yang kedua adalah pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan lebih cepat karena pengambilan keputusan ini dilakukan oleh pihak yang berwenang. Kemudian yang ketiga adalah efisiensi operasional. Dengan adanya wewenang di dalam sebuah organisasi, maka akan ada pembagian tugas yang dilakukan secara jelas sehingga dapat mengurangi adanya duplikasi dan meningkatkan efektivitas dari organisasi itu sendiri. Kemudian ada manfaat delegasi di dalam organisasi. Yang pertama adalah efisiensi dan produktivitas. Dengan adanya delegasi, manajer hanya berfokus pada strategi sehingga pekerjaan akan lebih cepat terselesaikan. Kemudian yang kedua adalah pengembangan keterampilan bawahan. Dengan adanya delegasi di dalam sebuah organisasi ini, mereka sebagai bawahan akan belajar mengelola proyek, mengambil keputusan, dan menyelesaikan sebuah masalah. Kemudian manfaat yang ketiga adalah motivasi dan kepuasan kerja. Dengan pendelegasian ini, maka bawahan akan memiliki rasa tanggung jawab sehingga meningkatkan rasa memiliki dan motivasi dari bawahan itu sendiri. Kemudian yang keempat adalah pengambilan keputusan cepat. Bawahan di lapangan dapat membuat keputusan yang lebih tepat dan cepat. Kemudian yang kelima adalah kreativitas dan inovasi. Delegasi ini memberikan kebebasan dari bawahan dan mendorong solusi kreatif dan inovasi. Selanjutnya materinya akan dijelaskan oleh teman saya, Avani. Oke, ini adalah hambatan-hambatan delegasi. Yang pertama, kurangnya kepercayaan. Kedua, takut kehilangan kontrol. Yang ketiga, ketidaksiapan bawahan. Yang keempat, gagal dalam memberikan arahan yang jelas. Cara delegasi yang efektif, pertama, pilih orang yang tepat. Yang kedua, berikan instruksi yang jelas. 3, tetapkan batas waktu. 4, berikan otoritas yang cukup. 5, pantau dan beri umpan balik. Contoh-contoh kasus delegasi, manajer toko, contohnya Tirta Mart memiliki 3 supervisor. Setiap akhir minggu, manajer perlu membuat laporan penjualan mingguan. Untuk efisiensi, ia mendelegasikan tugas pengumpulan dan pengolahan data kepada supervisor penjualan, namun tetap mempertahankan wewenang pengambilan keputusan mengenai strategi promosi minggu depan. Analisisnya, manajer memberikan delegasi tugas atau laporan, wewenang akhir tetap di manajer. Yang terakhir, supervisor jadi lebih bertanggung jawab dan belajar proses pengambilan keputusan.
Kesimpulannya, wewenang adalah hak sah pemimpin untuk mengambil keputusan, sedangkan delegasi adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab kepada bawahan. Penerapan keduanya membuat organisasi lebih efisien, keputusan lebih cepat, dan bawahan dapat mengembangkan keterampilan serta motivasi. Delegasi memastikan wewenang digunakan secara efektif dan dengan tanggung jawab yang jelas. Oke, sekian dari kelompok kami. Bila ada salah-salah kata atau dari pemaparan materinya banyak salah penulisan dalam kalimat, kami mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya, dan kami tutup presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.